Kak Timo! Kak Denny, ini bikin kaget sa Kak Denny. Pagi-pagi sumalamun, malam apa? Begini Kak Denny, beta nih ingat tahun lalu tanggal 2 Mei ini kau tuh ada merayakan Hari Pendidikan Nasional Kak Denny. Oh iya betul lah. Tanggal 2 Mei itu kan Hari Pendidikan Nasional. Terus Kak Timo pikir apa? Kan tahun lalu Hari Pendidikan Nasional kau tuh di sekolah ada upacara, ada buat lomba. Sekarang gara-gara corona kau tuh di rumah sa Kak Denny. Itu suai Kak Timo, sekarang nih katong hanya di dalam rumah sah. Tapi Kak Timo beta rasa nih supaya katong mau ini penyakit corona ini berakhir, katong harus ikut saran pemerintah, yaitu yang pertama stay at home, tetap di dalam rumah. Yang kedua rajin cuci tangan, dan yang ketiga harus jaga pola hidup sehat. Begitu Kak Timo. Oh begitu Kak Denny, berarti beta mulai sekarang akan taat pemerintah supaya ini virus corona berakhir dan kotong bisa kembali bersekolah lagi. Betul Kak Denny. itu Kak Timo. Tapi Kak Timo kayaknya ada lupa sesuatu. Apa itu Kak Denny? Ini hari ini bukan tanggal 2 Mei lah Kak Timo. 2 Mei itu kemarin. Nah ini hari tanggal berapa Kak Denny? Tanggal 3. Oh iya Terus hari apa Kak Timo? hari Minggu Kak Denny. Nah hari Minggu berarti saatnya untuk Sekolah Minggu Online. Gemit Paulus Kupang. Nah itu lihat adik-adik su tunggu dari tadi. Betul Kak Denny, do tunggu dari tadi. Tapi kotong sibuk sendiri, kotong lupa sandong lagi. Adik-adik dong, kakak dong minta maaf Tapi siap tau, kata sekarang sudah akan memulai sekolah minggu online. Oke Kak Timo? Oke Kak Denny. Sepakat? Sepakat dong. Kalau begitu kotong absen. Oke absen. Dari rayon 1 sampai rayon 10 Kak Denny. Kotong mau dengar dong suara nih Karmana. Kak Timo, siap Waktu kakak bilang rayon 1 sampai 10 mana suaranya, adik-adik di rumah harus berteriak yang kuat-kuat supaya kasih kaget itu mama yang ada masak atau kakak-kakak yang ada di luar rumah situ Oke? Siap? Nah, rayon 1 sampai rayon 10 mana suaranya? Wih, luar biasa sekali Kak Denny. suara sampai di sini Kak Timo. Rumah sampai tagoyang. Asli. Wih, luar biasa. Memang semangat seperti itu yang harus dipertahankan adik-adik. Nah, kalau semangat begini Kak Timo, kemana kalau kotong mulai saja sudah toh? Betul Kak Denny. Sebelum kotong mulai, kotong nyanyi satu buah lagu dulu Kak Denny. Betul. Tapi karena susah semangat, bangun berdiri. Bangkit berdiri semuanya, ayo. Jangan terlalu malas-malas, itu masih ada duduk-duduk tuh. Bangun, ayo. Anak Kristus bangun. kok malas-malas sih? Aduh, anak Kristus harus semangat. Laskar Kristus, kotong teriak Laskar Kristus, semua bangun berdiri bilang siap, oke? Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Siap, mantap kotong akan sekali. mulai pujian yang pertama yang berjudul Hai hai sahabat Kristus. Musik Mainkan. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hap, hap, bertepuk tangan dengan gembira. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari melompat. Hop, hop, bertepuk tangan dengan gembira. Adik-adik dong tadi naikkan puji-pujian. Tadi mau dengar dong puji-pujian dengan semangat sekali Kak Denny. Kak Timo, sampai suara betul-betul menggelegar. Nah, sekarang kita akan membukanya dengan doa pembukaan juga. Ingat tadi sudah menyanyi dan sekarang berdoa. Untuk itu semuanya jurus doa. 1, 2, 3. Kak Denny. Tadi dong berdiri, kasih duduk dulu dong Kak Denny. Oh iya, duduk dulu, silakan. Silakan duduk kembali. Duduk. Nah, sekarang sudah siap untuk berdoa. Tadi ada yang sonde ikut ini di penjurus doa. Sekarang ikut semua. Harus ikut dong supaya doanya lebih mantap lagi. Betul Kak Timo. Kak Timo yang hitung sekarang.
Jurus doa. 1, 2, 3. Oke, semua lipat tangan, tutup matanya. Sekarang kakak akan pimpin doa dan semuanya ikut apa yang Kak Denny ucapkan. Oke? Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mulai bersekolah minggu secara online. Tuhan Yesus tolong agar sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa. Kami juga mau mengaku untuk segala dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua dosa-dosa kami dihapuskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, ternyata mereka mengikuti dengan tenang semua Kak Timo. Betul sekali Kak Denny. Tadi kotong sudah doa masuk, kotong sudah doa pengakuan dosa. Kotong juga harus ingat, kalau kotong mengaku dosa dengan baik, Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kotong pun dosa Kak Denny. Yang penting adik-adik, ingat seperti firman Tuhan minggu lalu yang Karinto kasih tahu tuh, harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, bertobat ini ada apa-apa saja. Yang pertama, kita harus mengaku dosa kita. Yang kedua, kita harus memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, berjanji tidak melakukan dosa lagi. Itu yang paling penting. Nah Kak Denny, tadi kotong mengaku dosa, sekarang kotong harus menaikkan puji-pujian supaya Tuhan Yesus senang karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita Kak Denny. Iya, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena dosa kita sudah diampuni, kita angkat sebuah pujian karena itu semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Bangun. Ya, sukacita dong. Nah, Kak Timo, kita akan menyanyi lagu apa dong? Setinggi-tingginya langit. Oke, sudah dengar judulnya? Kita sama-sama sebutkan judulnya. Lagu yang berjudul Setinggi-tingginya langit. Musik Mainkan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, luar
luar biasa. Rasa syukurnya dibuktikan dengan semangat yang menggebu-gebu dari adik-adik, menyanyi dengan luar biasa semangat. Sekarang adik-adik dipersilakan Duduk kembali. Tapi ingat, Jaga jarak. aman. Pemerintah bilang jaga jarak. Jarak. Kalau ada lebih dari satu orang, jaga jarak. Iya kan Kak Timo? Betul sekali Kak Deni. Nah Kak Deni, tadi kotong sedoa, kotong sepuji-pujian, kotong semangat dosa. Tiba saatnya kotong akan mendengarkan firman. Betul, firman Tuhan. Tapi Kak Timo dan juga adik-adik di rumah, dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhannya ada yang berbeda. Apa itu Kak Deni? Pokoknya hari ini dijamin adik-adik tidak akan bosan. Adik-adik akan sangat sukacita. Mau tahu? Mau tahu sekali Kak Deni. Nah, pasti adik-adik di rumah juga penasaran kan? Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita menyanyi satu lagu dulu. Sambil duduk saja, tapi ingat harus tetap semangat. Kita menyanyi lagu yang berjudul Buah Semangka. Musik. Mainkan. Buah semangka sangat baik, sangat baik. Ketika jus diminum, sruk, 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 sruk. Firman Tuhan sangat baik, sangat baik. Ayo ceritakanlah juru selamat, juru selamat. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Karini. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa dan Karini akan memimpin kita di dalam doa. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata dan kita akan berdoa. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sekalipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan. Berkati akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kali ini ulangi lagi ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, judul ceritanya hari ini adalah Aku Mau Rendah Hati. Coba adik-adik sama-sama dengan Karini. Sekali lagi judul ceritanya Aku Mau Rendah Hati. Nah, oke. Nah, adik-adik sebelum ceritanya dimulai, Karini mau pastikan dulu kalau adik-adik sudah duduk yang rapi di rumah. Tapi jangan lupa adik-adik harus duduknya berjarak. Dan jangan lupa juga adik-adik siapkan Alkitabnya di depan. Nah adik-adik, satu hal yang Karini mau ingatkan hari ini. Adik-adik harus membuka matanya lebar-lebar, telinganya juga lebar-lebar, supaya adik-adik bisa mendengar ceritanya dengan baik. Kenapa? Karena hari ini adik-adik ceritanya spesial buat adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Karini tidak sendiri di sini. Karini akan kedatangan
dua orang teman baru. Nah, kira-kira siapa namanya dan bagaimana ceritanya ya? Karni yakin adik-adik pasti penasaran. Mau tahu ceritanya? Mau tahu? Kurang keras. Mau tahu ceritanya? Oke, langsung saja ayo kita simak ceritanya. Ih, capek. Tiap hari nih main dapat tugas dari guru sa. Sekolah di rumah nih sonde enak ya. Kok kemana Kak Tio? Betul tuh Kio. Tiap hari nih hanya ketong dua saya yang berlihat. Susun ketemu kawan lai, sonde bisa bermain sama-sama lai. Mana sekarang ketong sudah dapat uang jajan lah ini. Omong-omong uang jajan nih Kak. Ketempung rencana mau beli jam Aimo kemana Kak? Kak Tio pun tabungan seberapa Kak? Kakak pun belum sampai 200.000 kayaknya. Kalau Kio punya seberapa? Kio punya sampai 200 lebih Kak. Mungkin 250. Kalau dapat jajan 5 kali, Kio bisa beli. Kemana kok Kio punya bisa lebih banyak dari kakak punya? Kan Kio uang jajan lebih sedikit dari kakak pung tuh. Karena Kio nih terlalu kepengen mati pakai itu jam Kak. Jadi Kio sering sonde jajan Kak supaya bisa tabung. Kira-kira nih ada hujan uang kok sonde Kak, supaya bisa beli sekarang Kak. Astaga, kakak, Iya, Kio, Ma. sini dulu. Aduh, cepat. Aduh, kasihan nih. Aduh, busong kawan Kenny nih. Aduh. Kenapa deng Kak Kenny Mama? Ini, Mama baru lihat grup di WA. Katanya busong kawan Kenny rumah terbakar. Katanya. Aduh, tabakar kok mak? Iya. Habis nakar mana Suma? Kini pun keadaan mana? Dia baik-baik saku mak. Aduh, Mama ini justru tahu nih. Tapi katanya yang di grup itu dong semua selamat. Bapak, Mama, dan Kenny selamat semua. Hanya kasihan sekali. Dompung barang semua ada yang selamat. Rumah semua terbakar angus sampai rata. Aduh, kasihan sekali. Kasihan Kak Kenny. Ini kakak dan Kio ada kasih tahu dari kakak guru sekolah minggu. Katanya kalau ada anak sekolah minggu yang mau bantu Kenny, nanti bisa kasih tahu guru sekolah minggu dong. Kakak dan Kio kan anak sekolah minggu toh, mau bantu Kenny sonde. Ma, kakak dengan Kio sudah ada uang nih. Betul Ma. Son ada uang, betul. Iya. Kemarin Mama masih cek celengan di kamar oh. Mama goyang kayaknya uang banyak. Kemana? Uang di celengan mau dipakai untuk bantu Kenny kok? Kio dan kakak Tio nih memang ada uang tabungan Ma. Hanya Kio dan kakak Tio su tabung 4 bulan memang Mama supaya bisa beli itu jam Aimo tuh Ma. Yang di TV tuh Mama. Ketumpung kawan semua nih su ada Ma. Hanya Kio dan kak Tio yang belum beli. Ma, Bihon mau kasih. Iya Ma, kok kakak dengan Kio ada mau beli itu Aimo. Masa
kasih pikeni lah ini. Ma, Kio susah-susah tabung selama ini nih. Mama tahu kok sonde. Tadi malam Kio ada mimpi pakai itu jam. Terlalu bagus mati ma. Kio sampai sonde jajan di sekolah. Kio mau kasih ma. Kio tabung itu uang untuk Kio sendiri. Betul ma. Kakak dengan Kio nih susah-susah tabung selama ini. Baru kini tuh enak-enak dia jajan terus-terus pas masih di sekolah tuh. Oh iya. Mama tahu, mama pun anak dong. Pasti susah-susah tabung. Berkorban untuk sonde makan supaya bisa tabung untuk beli jam Aimo. Tapi coba mama pun anak dengar kakak dan Kio dengar. Tanpa jam Aimo, Tio dengan Kio masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa belajar dari rumah, bisa tidur di tempat yang nyaman. Tapi kalau Kenny, dia pun rumah baru saja terbakar nih. Dia mau tidur di mana, dia mau makan ke mana, belajar pasti sonde bisa karena barang semua hangus. Kenny ini pasti sekarang ada susah dan sedih. Dia pasti lebih membutuhkan daripada kakak dan Kio. Oh, ma, kakak punya ide kemana kalau ketong sumbang, tapi pakai mampung uang Yeay. Betul ma. Nah kakak dengan Kio kan sonrugi toh ma, tapi masih bisa bantu Kenny. Bisa pakai mama pun uang, mama bisa kasih. Tapi nanti kakak dan Kio tidak belajar. Sekarang nih saatnya kakak dan Kio belajar bagaimana cara untuk tahan diri sendiri, tahan kemauan sendiri, dan lihat kepentingan orang lain yang lebih butuh. Dari uang celengannya kakak dan Kio bisa bantu Kenny daripada beli jam Aimo. Sekarang kakak dan Kio mama kasih waktu. Duduk diam-diam, pikir tenang-tenang. Kira-kira itu uang tabungan tuh mau kasih Kenny atau pakai beli jam Aimo? Mama lanjut masak dulu. Iya ma. Oke ma, masak Iya. yang enak ya ma. Oke. Kak Tio, Iya. kemana Suni kak? Kasih kok sonde kak. Tapi besok mau kasih kak. Soalnya be mau pakai itu jam pas masuk sekolah. Sisa sedikit lah nih kak. Besok mau kasih kak. Kakak juga pingin pakai itu jam ma. Kini nih kakak pun kawan. Jadi kakak kasihan kalau dia susah begitu. Pastinya dia ada sedih itu. Pas yang mama bilang tadi itu kalau kakak dengan Kio masih bisa makan dengan minum, kini pasti susone bisa apa-apa le sekarang. Atau begini kalau Kio masih belum bisa kasih semua, Kio bisa belajar kasih setengah jusone apa-apa. Betul sih kak. Kasihan kakek nih. Pasti kakek ini ada susah sekali. Nah, kalau begitu Kio kasih setengah dari Kio pun tabungan kak. Son papa toh kak? Iya, son papa Kio. Yang penting Kio sudah belajar untuk sonde pikir diri sendiri. Makasih kak. Oke. Kakak, Kio. Kakak, Kio. Iya ma. Kakak. Iya ma. Aduh sini.
Mama sudah habis masak. Jadi sekarang Mama mau tanya ke mana uang tabungannya mau dipakai untuk bantu Kenny atau tetap mau pakai beli jam Aimo? Iya Mama, setelah kakak dengan Kio omong tadi tuh, kakak mau kasih kakak uang tabungan selama ini untuk bantu Kenny, Mak. Kakak nih sadar kalau Kenny lebih butuh dibandingkan dengan kakak sekarang. Sonde apa-apa, sekarang kakak berkorban sonde pakai itu jam tangan Aimo tuh supaya Kenny bisa belajar dan bisa punya baju cuma. Iya Ma, tadi Kio dan Kak Tio ju ada omong. Kio ju mau kasih Ma, Kio mau kasih Kio pun tabungan. Tapi Kio mau kasih setengah sama Mama. Son Papa toh Mama. Tadi Kak Tio bilang sonde Papa. Intinya Kio bisa belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Iya, sonde apa-apa Kio. Aduh Mama po anak nih, 2 orang pintar-pintar semua Iya Mak, kakak dengan Kio ju senang bisa bantu Kenny nih Mak. Kenny dan keluarga juga pasti senang dapat bantuan dari Kio dan Tio. Mama nih senang mau po anak ini hari belajar jadi orang yang rendah hati. Rendah hati? Rendah hati kok Mak. Iya, rendah hati. Karena rendah hati itu bukan hanya tidak sombong, tapi sama kayak Tio dengan Kio yang tidak mementingkan maunya sendiri, mau pakai jam Aimo, tapi uang tabungannya bisa pakai untuk bantu Kenny, bisa pikir orang lain punya kebutuhan. Tuhan Yesus pasti senang sekali karena Tio dan Kio belajar jadi anak yang rendah hati. Semoga sumbangan yang ketong kasih bisa bantu Kenny dan keluarga Iya Mama. Iya Mak. Amin. Kalau begitu sekarang kakak dan Kio mandi. Terus abis itu ambil celengan, kasih keluar uangnya, taruh di amplop. Nanti Mama yang antar pi kakak guru sekolah minggu dong. Oke? Oke Mama. Oke Mak. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tadi? Waduh, Karini sampai terharu melihat Tio dan Kio. Kenapa adik-adik? Mereka anak-anak yang luar biasa. Karini yakin mereka anak-anak yang takut Tuhan. Kenapa? Karena mereka rendah hati. Bayangkan adik-adik, mereka bisa memberikan sumbangan dari hasil tabungan mereka yang selama ini mereka mau pakai untuk beli mobil-mobilan. Salah, jam Aimo adik-adik. Mereka sudah tabung sekian lama mau membeli jam Aimo, tapi karena teman mereka Kenny membutuhkan, akhirnya mereka memberi. Adik-adik, itu salah satu bentuk sikap kerendahan hati. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka. Mereka peduli, dan satu hal lagi adik-adik, mereka mau berkorban. Nah, apakah adik-adik di rumah juga mau sama seperti Kio dan Tio? Karini yakin dari cerita hari ini adik-adik juga mau belajar, mau sama seperti Kio dan Tio. Nah, adik-adik, kita juga belajar hari ini kerendahan hati itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita bagaimana kita bisa merendahkan hati kita. Nah, apa yang Yesus lakukan? Nah, adik-adik, apa yang Yesus lakukan?
Bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus itu dia adalah Allah. Dia harusnya ada di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Harusnya Yesus ada di tempat yang nyaman. Tetapi karena Yesus itu tidak mementingkan dirinya sendiri, Tuhan Yesus peduli dengan kita sebagai orang berdosa. Sehingga apa yang dia lakukan? Bayangkan adik-adik, Yesus mau turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan adik-adik, yang paling menyedihkan lagi, Yesus lahir di dalam kandang domba yang kotor, yang bau. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan Yesus bahkan dijual oleh salah satu muridnya, yaitu Yudas. Dan lagi-lagi adik-adik, ketika Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan kita, Tuhan Yesus bahkan dicambuk, Tuhan Yesus dimaki, Tuhan Yesus diludahi, bahkan kedua tangannya dipaku dan lambungnya pun ditikam adik-adik. Bahkan sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bayangkan adik-adik betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus lebih mementingkan kehidupan orang berdosa supaya kita boleh mengalami yang namanya keselamatan. Nah, adik-adik, melihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, ayo kita belajar rendah hati. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mau memperhatikan atau mendahulukan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Adik-adik bisa melakukannya di sekitar adik-adik, kepada teman sekolah, kepada orang tua, kepada siapapun. Dikala mereka lebih membutuhkan, adik-adik mau bersedia untuk membantu. Ayo kita belajar, dan hari ini itu jadi aplikasi adik-adik waktu ada di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada. Aku mau rendah hati. Nah, adik-adik, terakhir hari ini akan membagikan buat kita ayat hafalan. Hari ini berharap adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini supaya sampai kapanpun adik-adik tidak lupa akan cerita kita hari ini. Yuk kita hafal ayat hafalannya. Hari ini ayat hafalannya dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Nah, hari ini ulangi sekali lagi. Efesus pasal yang ke-5 ayat 21. Nah, mau tahu? Adik-adik bisa buka Alkitabnya, lihat, baca, dan adik-adik bisa ikut gerakannya di sini. Ya, Karini punya gerakannya. Ayo, kita baca sama-sama ayatnya. Adik-adik di rumah juga bisa baca ayatnya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 21. Nah, adik-adik, Karini akan mengulangi sekali lagi. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Semuanya ikut Karini ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi Karini buat gerakannya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, adik-adik boleh menghafal ayat hafalan ini setelah sekolah minggu nanti. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung cerita kita pada hari ini. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Semua ambil sikap doa, duduk yang tenang, tidak ribut, tutup mata, dan Karini akan memimpin doa ini buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang kerendahan hati. Kami belajar untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain.
sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan bagi kami. Hari ini kami mau belajar dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kekuatan, walaupun kami masih kecil, tapi kami juga bisa belajar untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di dalam cerita sekolah minggu depan. Dadah! Nah, tadi dong sudah dengarkan firman Tuhan. Sesuai janjinya ini hari firmannya berbeda Kak Denny. Tadi ada apa adik-adik? Ada apa saja? Panggung boneka. Panggung boneka. Betul sekali. Seperti yang tadi Kakak Denny bilang toh, semuanya hari ini berbeda. Menyenangkan bukan? Pastinya. Tapi Kak Denny, kau tanya dulu. Jangan sampai mereka hanya nonton panggung bonekanya, tapi lu ingat dia punya ayat ini hari. Oh iya, ayat. Tapi kau tanya saya judul saja cerita tadi toh. Tadi ayat tuh kayaknya dong ulang semua, kakak lihat tuh semua ada ulang bagus-bagus. Jadi kau cukup tanya judul cerita. Oke, judul ceritanya apa ya adik-adik? Ternyata masih ingat. Hebat. Katimu yakin karena katimu adik-adik di Paulus ini anak-anak yang pandai-pandai Kak Denny. Biasa, jempolnya 2. Nah, adik-adik, sekarang karena sudah dengar cerita firman Tuhan, tidak terasa waktunya juga sedikit lagi akan berakhir. Tetapi kakak percaya adik-adik hari ini mendapat berkat dan pastinya ada sukacita. Amin. Amin. Iya. Nah, sebagai wujud syukur kita karena sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kakak mau ajak lagi untuk bangkit berdiri. Kau akan menaikkan sebuah pujian lagi. Iya, judul pujian kita adalah Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Musik, mainkan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Oke, nah sekarang sudah selesai. Kita punya puji-pujian dan juga firman Tuhan. Tapi kita akan menutupnya dengan doa. Betul sekali. Segala sesuatu yang kau tutup harus diakhiri dengan doa supaya Tuhan Yesus memberkatinya. Iya, karena tadi kita sudah awali dengan doa adik-adik. Nah, sekarang semuanya ambil sikap yang baik. Silakan duduk. Duduk, silakan duduk. Oke. Nah, sebelum kotong doa, kotong harus buat sikap doa yang baik. Kotong lipat tangan, taruh di dada. Sudah? Tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Karena atas berkat Tuhan Yesus kami telah beribadah sekolah minggu kami hari ini dengan baik Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, semoga apa yang kami terima hari ini boleh kami ingat selalu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman di luar sana yang sedang sakit COVID-19, supaya mereka cepat sembuh dan boleh beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menutup ibadat ini dan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami dan biarlah kasih-Mu selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah Kak Timo, tidak terasa ya, ketong punya sekolah minggu ini hari sudah berakhir. Tapi jangan khawatir Kak Denny, minggu depan ketong akan kembali lagi di sini bersama-sama ya untuk merayakan sekolah minggu di Jemaat Paulus. Iya, sekolah minggu online di Jemaat Gemit Paulus Kupang di channel YouTube Gemit Paulus. Jangan lupa ditonton setiap minggu ya. Oke? Oke. Nah, adik-adik, walaupun sudah berakhir, tetapi kakak mau ingatkan sekali lagi bahwa adik-adik harus tetap di dalam rumah dan juga rajin mencuci tangan dan menjaga hidup yang sehat. Intinya Kak Timo, stay at home, stay healthy. Shalom.